jangankan di Papua, Maluku, NTT, atau di Sumatera, di Pulau Jawa saja masih banyak yang blank spot. Bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Trias Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada kesempatan kali ini kita menghadirkan bintang tamu Bapak Muhammad Farhan, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Nasdem dari Dapil Jabar 1. Oke, laksanakan. Beliau ini sebelum terjun ke dunia politik sudah melambung namanya di dunia per radio, televisi, dan lain-lain. Jadi kita ini sedikit agak-agak minder nih, bincang tipis-tipis sama beliau ini, ya kan? Gimana? Karena beliau duduk di Komisi 1, maka kita mau ngiris tipis-tipis soal blank spot yang menjadi momok bagi pemasaran produk kita di era digital ini. Coba iris tipis-tipis dulu Pak soal blank spot ini Pak. Problem pertamanya adalah bandwidth atau ruang frekuensi untuk menambah kapasitas dan kecepatan internet kita itu terbatas. Nah, wireless internet atau nirkabel internet itu berada di frekuensi 700 MHz. Sampai dengan 2 November 2022, 100% 700 MHz ini, ruang frekuensinya dihabiskan oleh 15 televisi nasional. Nah, makanya itu dinegosiasikanlah lewat Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 agar dibentuklah sebuah kebijakan yang namanya analog switch off, di mana semua teknologi penyiaran lembaga penyiaran televisi nasional harus menjadi digital, tidak analog lagi. Betul. Sehingga menyisakan yang namanya ruang frekuensi lebih sekitar hampir 30%-nya itu berada di ruang yang bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kapasitas dan kecepatan sambungan internet nirkabel. Nah, itu satu ya. Jadi istilahnya ruang frekuensinya sudah dibuka dulu ya. Sekarang sudah dibuka. Ada sekitar 30%-nya itu bisa dimanfaatkan. Itulah yang kemudian disebut dengan nama digital dividend. Walaupun peralihan TV ini masih sedikit ada inilah ya, softbox yang gitu-gituan lah, tapi kalau STB itu sebetulnya masalah sosialisasi kepada kepada masyarakat. Komitmen dari pemerintah untuk memenuhi 1 juta unit STB sudah terpenuhi. Yang 5 juta lagi harusnya menjadi komitmen TV swasta. Tapi hasil evaluasi kita terakhir dari 5 juta ini, itu di bulan November 2022 baru ada terpenuhi 5% saja. Kita kembali ke tadi, ruang sudah dibuka. Ruang sudah dibuka, ada problem baru. Infrastruktur fisik. Jadi gini, ketika frekuensinya sudah ada, itu kan macam angin. Nah, angin ini mesti ditangkap, Bos. BTS itu ya? Lewat BTS. BTS-nya karena berada di daerah terpencil, maka harus menggunakan BTS yang menggunakan listrik atau tenaga dari baterai. Sehingga proyek tersebut dinamai Tower and Power. Tidak tergantung listrik PLN. Nah, Tower and Power ini dilaksanakan oleh sebuah badan layanan umum di Kementerian Kominfo namanya Bakti. Sayangnya, Bakti sedang mengalami masalah badai korupsi. Yang sedang diselidiki sekarang, disidik oleh Kejaksaan Agung. Sudah ada 5 tersangka. Itu imbasnya ini kali sekali. Imbasnya apa? Imbasnya pembangunan jaringan last mile dari si Bakti Kominfo yang membangun Palaparing ini terhenti. Terhenti sekarang. Nggak bisa nambah. Hanya memelihara yang ada aja. Akibatnya memang banyak daerah yang kemudian tidak mendapatkan si jaringan internet yang layak ini. Masih lambat, bahkan kadang-kadang blank spot. Jangankan di Papua, Maluku, NTT, atau di Sumatera, di Pulau Jawa saja masih banyak yang blank spot.
Oh iya. Silakan, saya wilayah Jawa Barat. Silakan kita datang ke Jawa Barat Selatan, Kabupaten Tasik, Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, Ciamis, Pangandaran. Kalau Ciamis Pangandaran udah bagus. Aku yang jaga sendiri soal itu. Ya, Kabupaten Tasik, Kabupaten Garut, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur. Ini masih banyak daerah yang blank spot. Waduh, padahal produk-produk andalan sana. Padahal Pantai Selatan itu sebagai daerah andalan wisata oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Belum lagi ke Banten. Lebih parah lagi di Banten. Pasti magnetnya berkurang. Nah, Pak Farhan, kalau orang nggak ada sinyal, malas orang. Iya, itu dia. Nah, itulah yang kemudian menjadi masalah. Jadi kita sekarang sedang betul-betul menunggu keputusan dari Menteri Kominfo untuk menunjuk Direktur Utama Badan Layanan Umum bernama Bakti Kominfo itu untuk melanjutkan pembangunan tersebut. Kan ibaratnya dokter, tampaknya Pak Farhan sudah bisa mendiagnosa nih, saya lihat persoalan-persoalannya kan. Sekarang resepnya gitu kan. Resepnya adalah kita minta Jaksa Agung mempercepat prosesnya. 5 orang tersangka ini langsung saja dipengadilankan supaya mendapatkan kepastian hukum, karena begitu mendapatkan kepastian hukum maka proyek ini bisa jalan lagi. Selama Kejaksaan Agung masih ngurek-ngurek terus cari tersangka baru, maka nggak akan pernah jalan di proyek. Ada kegamangan, kekhawatiran, kecemasan. Jadi semuanya. Artinya Kejaksaan Agung walaupun niatnya adalah untuk melaksanakan penegakan hukum, maka harus dipertimbangkan penegakan hukum yang memperhitungkan kecepatan waktunya sehingga tidak menghambat pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Bakti ini. Ini kecolongan nggak sih Komisi 1 mengawasi Bakti ini menurut Pak Farhan ini? Kecolongan juga lah ya. Ya, adalah kita kecolongannya. Kita kan pengennya jangan sampai terjadi. Memang sebetulnya tanda-tandanya sudah ada. Jadi gejala udah ada bulan Juli, Agustus, September 2022 dari progresan ketahuan sebenarnya. Ya, kan? Kami keliling daerah itu kok banyak yang blank spot. Iya. Padahal ini wilayah-wilayah yang diprioritaskan. Nah, bahwa waktu itu kendalanya adalah hanya ada 3 perusahaan global yang mau ikut untuk pengadaan tower and power ini, dan 3-tiganya dari Tiongkok. Iya. Dari Eropa, dari Amerika, dari Jepang nggak ada yang mau ikut. Jadi 3 orang ini. Nah, si 3 orang inilah kemudian sebetulnya entah apa dalam pikiran mereka mempermainkan si tender ini. Nah, pelanggaran prosedural tender inilah yang kemudian dimasalahkan oleh Jaksa Agung. Sehingga terdapatlah 5 orang tersangka ini, yang saya yakin sebetulnya 5 orang tersangka ini bukanlah orang-orang yang dari awal niatnya mau merusak, ya enggak ya. Cuma memang di tengah jalan terjadi penyesuaian yang melanggar prosedur itu aja. Jadi bukan, saya tidak masuk ke ranah hukum dulu, Pak Farhan. Saya masuk ke kebutuhan UMKM kita, pariwisata kita gitu kan. Nah, jangankan tadi ada yang menarik ini ya, pernyataannya Pak Farhan, jangankan di Maluku ujung pelosok sana, di Jawa Barat sendiri pun masih ini. Itu kan terganggu produk UMKM kita. Apalagi Jawa Barat, produk UMKM pertanian pangan kita kan ini. Yang setelah itu juga melek digital. Itu kan Komisi 1 juga harus mendorong, terutama konstituennya Mas Farhan, agar melek digital. Gimana soal melek digital ini? Jadi memang ini satu hal yang sangat dilematis lah. Adapun bendanya, kalau dia nggak melek juga kan ini. Tadi pertama kendala blank spot. Seandainya pun dihadirkan nanti Merdeka Sinyal, ada lagi kendala. Melek digitalnya ini. Gini, secara narasi saya bisa katakan, kita semua sudah mendapatkan ponsel pintar. Ponselnya udah pintar. Iya. Kita aja belum pintar. Masalah itu. Masalah. Si penggunanya nggak pintar. Jadi ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Satu, literasi digital. Nah, ini yang menarik, literasi finansial. Coba tipis-tipis dulu. Literasi digital itu artinya bahwa ada beberapa prinsip dalam pola pikir orang yang digital. Ya. Satu adalah inovasi, kedua adalah kolaborasi, ketiga adalah solusi. Nah, keempatnya kehati-hatian. Ya, inovasi itu akan membawa kita
kepada berbagai macam ide yang kreatif, di mana baru akan terwujud apabila kita melakukan kolaborasi dengan orang lain, sehingga menciptakan solusi. Nah, ini yang kadang dilupakan. Biasanya, ketika seseorang menggunakan si ponsel pintarnya, itu tidak pernah terfikir sama dia bahwa ini bisa membuat dia bisa berkolaborasi dengan orang lain. Iya, bisa mendapat keuntungan dari untuk sendiri-sendiri aja. Iya. Ya. Nah, jangankan untuk yang produktif, untuk yang sifatnya berbagi informasi saja, itu sering tidak pernah memperhatikan 3 prinsip itu: inovasi, kolaborasi, dan solusi. Gitu. Itu aja juga. Bahkan kemudian menimbulkan masalah baru. Karena informasi yang dibagi melalui si perangkat ini, si ponsel pintar ini, malah menimbulkan berbagai macam masalah. Contohnya, dapat informasi di WhatsApp group. Karena judulnya bombastis, main forward aja sama dia ke tempat lain. Iya, betul. Maka terciptalah sebuah dengung yang sebetulnya tidak perlu. Betul. Ada istilahnya informasi-informasi viral yang malah merepotkan. Ya, betul. Tidak memberikan solusi, malah menimbulkan masalah. Nah, itu sebabnya mesti ada prinsip yang keempat, yaitu kehati-hatian. Ya, cakap bermedsos. Betul sekali. Nah, yang kedua, literasi finansial. Kenapa literasi finansial menjadi penting? Karena salah satu terobosan penting dari disrupsi digital adalah kemudahan seseorang untuk mendapatkan uang pinjaman. Nah, online. Pinjaman online ini syaratnya sangat mudah. Tidak ada yang namanya referensi perbankan, ya. Uangnya bisa langsung diterima dalam waktu beberapa hari. Tetapi yang orang tidak tahu adalah ini pinjaman, bukan sumbangan. Oh iya, masa pengembalian nanti betul. Masa pengembalian mesti diperhatikan. Iya. Kemudian semuanya ada bunga. Perhitungan bunganya per hari, per bulan, per minggu. Harus betul. Kehati-hatian lagi. Kembali kehati-hatian lagi. Betul. Kemudian si uang ini apabila bunganya makin lama makin mahal, maka harus semakin cepat kita kembalikan. Ya. Iya. Kalau saya meminjam uang dengan bunga hanya 1% per tahun, maka santai saya kembalikan 10 tahun juga nggak apa-apa. Toh bebannya total hanya 10%. Kalau tingkat bunganya tetap. Ya kan? Tetapi kalau menjadi 1% per bulan, lain cerita, Pak. Ya, bisa nanti per tahunnya 12%. Iya, 2 tahun. Artinya bebannya bisa 12 kali lipat. Kalaupun flat, ya, saya bayar 10 tahun lagi, bisa-bisa bunganya lebih besar daripada pokoknya. Nah, ini yang sering tidak disadari oleh orang-orang. Gitu. Sehingga apabila kita mendapatkan pinjaman online dengan bunga yang di atas 1% per bulan, yang ada dalam pikiran kita adalah segera kembalikan. Oke. Ini kembali ke, saya mau tipis-tipis yang poin pertama dulu, literasi digital ini. Ini gimana di Komisi 1 mendorong ini supaya di sekolah, di UMKM, di sektor pertanian mereka melek digital. Ini alhamdulillahnya terutama di konstituennya Pak Farhan. Alhamdulillahnya Komisi 1 ini semua anggota Komisi 1 bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Aptika dan Direktorat Jenderal IKP, Informasi Komunikasi Publik, dan juga dengan Bakti Kominfo, itu plus juga kerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Badan Pengembangan BPP ITK, Badan Pengembangan dan Penelitian Informasi dan teknologi komunikasi. Nah, itu di Kominfo semuanya. Kita melakukan pertemuan online maupun pertemuan offline untuk meningkatkan literasi digital dan literasi finansial. Bahkan bersama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengembangan dan Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi, BPPTIK di Kominfo, kita melakukan pertemuan offline langsung untuk pelatihan UMKM digital. Wah, itu UMKM digital itu. Nah, UMKM digital ini contoh konkretnya begini. Apabila Anda punya bisnis, katakanlah kerajinan tangan, bikin baju. Nah, bikin baju ini kalau kita hanya jual ke tetangga,
lama-lama tetangga pun yang beli sedikit. Ya, gempor juga kaki. Betul. Nah, tapi ketika kita memikirkan ada orang yang mau beli barang kita dari luar, maka kita kan harus menunjukkan display yang bagus, kualitas produk yang konsisten, pengiriman yang on time, biaya yang efisien dan lain-lain. Nah, ini yang kemudian dilatih agar pengusaha digital ini nggak cuma mikir enaknya aja. Seorang pengusaha digital biasanya akan berpikir begini, enak sekali kalau kita jadi pengusaha digital. Satu, nggak perlu kontrak tempat, ya kan? Dua, nggak perlu kita istilahnya punya etalase yang besar-besar, ya. Kita cukup punya website, katakan kalau emang mampu, atau juga kita bisa masuk ke marketplace, atau juga kita bisa promosi di sosial media, ya, itu jauh lebih murah. Tetapi ada unsur-unsur yang tetap kita mesti perhatikan dalam berbisnis UMKM ini. Satu, kualitas produk atau jasanya harus berkualitas dong. Jangan hanya karena digital maka jadi sembarangan kualitasnya. Kedua, kemampuan kita untuk melakukan pengiriman. Karena kalau misalkan saya bikin baju, orang suka, nggak mungkin saya minta orang tuh datang. Pasti saya akan kirim. Yang kedua, jangan tertipu gambar juga loh, Pak. Ada juga digital bagus, ternyata hasilnya jelek. Iya. Kemudian sistem pembayaran. Sistem pembayarannya harus menggunakan GPN, Gerbang Pembayaran Nasional. Yang ternyata sudah terjamin aman dan murah serta mudah. Nah, yang terakhir tentunya adalah bagaimana memastikan bahwa si kualitas produk maupun jasanya ini terjaga dengan baik, berkelanjutan. Jangan sampai kita bikin bagus, 1 sampai 5 buah kemeja yang kita bikin masih bagus. Begitu datang pesanan 50 kemeja, betul itu. Sisanya jadi hancur. Iya, sama kayak tukang mie yang di samping saya dulu waktu masih enak satu mangkuk loh. Begitu rame, rasanya jadi aneh kan? Nah, iya, betul. Itu yang perlu diperhatikan. Sederhana ini. Kalau produknya makanan, maka kita mesti bicara soal packaging. Iya. Jangan sampai yang kita kirim ini nyampe ke sana jadi nggak anget, jadi basi, jadi lain-lain. Betul. Jadi, tapi Pak, terakhir, itu tipis-tipis terakhir. Paparkan di jantung Jawa Barat, langsung di Kota Bandung. Kota Bandung, siap. Ya. Itu gimana? Digital udah ini belum pakai apa sih? Sudah sangat. Kalau di Bandung sudah sangat. Sudah sangat luas penggunaan teknologi digital. Jual sampai ke Jerman, kemana-mana gitu udah ya. Problemnya cuma satu. Apa itu? Yaitu belum semua orang menyadari kehati-hatian berbagi data pribadi. Oh ya itu juga ini ya, itu blunder juga itu kadang ya. Iya. Itu hati-hati karena kalau sampai undang-undang pelindungan data pribadi beserta peraturan pemerintah dan aturan-aturan yang berlaku, siapapun yang mengumpulkan data pribadi harus bisa mempertanggungjawabkan pengelolaannya aman. Sudah terakhir, ini saya kalau wawancara seseorang terakhirnya ada 5 kali baru terakhir benaran. Ini baru 2 kali. Oke. Supaya orang nggak. Saya udah siapin 7 kali. Jadi ini Kang Farhan. Sudah menemukan sosok usaha belum yang ideal tadi itu? Dia udah main digital produknya, udah ini, dia udah hati-hati, udah ketemu belum di lapangan seperti itu? Tinggal kita tularkan dan nanti ini kalau udah nemu. Banyak. Udah ya. Kalau di Bandung nomor 1 adalah udah nggak pakai toko, dia nggak perlu bayar sewa lagi, udah nggak ini gitu loh. Gini, yang menarik itu bisnis kuliner. Ya, coba dulu. Bisnis kuliner menggunakan teknologi digital ada 2 keuntungannya. 1, dia bisa melakukan atau melayani delivery order. Oke. Yang kedua, dengan promosi digital yang efektif, dia bisa mendatangkan begitu banyak pelanggan baru. Oh, iya. Kayak kemarin malam saya makan di sebuah gang kecil, namanya Gang Tamim di Kota Bandung. Nah, tempat itu biasanya sepi-sepi aja. Tempat saya sembunyi lah, dia ada Chinese food enak sekali. Semalam rame, itu saya tanya, kenapa bisa rame begini sekarang? Oh, karena ada seorang influencer TikTok menceritakan pengalaman dia makan di restoran itu. Oh, iya. Langsung rame, Bos. Ya, itulah ya. Jadi, apalah arti TikTok kalau dipikir modalnya itu ya, betul. Itu pemanfaatannya ya. Jadi untuk yang kuliner. Kenapa kuliner menjadi tekanan penting di Kota Bandung? Karena sektor kuliner adalah sektor dengan sumbangan PAD terbesar. Oke. Disusul di bawahnya fashion. Iya. Di bawahnya lagi desain.
Tapi yang fashion-fashion ini sudah mulai, kan udah ada yang ke Jerman, ada yang kemana? Oh iya, kalau fashion di Kota Bandung sudah sangat maju. Apalagi kita tahu bahwa di Kota Bandung itu ada dua subsektor fashion ya, atau tata busana yang terkenal. Satu itu adalah clothing. Clothing untuk anak muda. Yang satu lagi thrifting. Oh iya. Gitu. Nah, ini clothing sama thrifting. Clothing sama thrifting ini di Kota Bandung ini lumayan kencang. Walaupun sekarang yang thrifting lagi mogok. Oke, ini terakhir benar. Ini terakhir benar. Apa pesan saya? Terakhir benaran. Programnya sebagai anggota DPR ke depan ini soal blank spot ini dan program yang lain apa, Pak Farhan, ke depan? Untuk Kominfo ya? Ya, untuk di Komisi 1 lah tugas sebagai... Ya, kalau untuk Kominfo fokusnya kita yang paling penting adalah mengembalikan agar Bakti bisa berputar operasional lagi. Oke, keren itu ya. Jadi kita akan bisa mengejar blank spot tadi itu ya. Karena mau mengejar blank spot itu penting sekali. Oke. Ya, jadi pemanfaatan ASO. Kedua adalah kita akan betul-betul mengawasi implementasi dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Dan yang terakhir adalah kita akan betul-betul mengawal bagaimana pelaksanaan revisi Undang-Undang ITE. Demikian bincang tipis-tipis dengan Bapak Muhammad Farhan, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Nasdem Dapil Jabar 1. Sampai bertemu kembali. Siap.